Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, di surga kata haleluya sangat dipakai berulang-ulang. Dan haleluya artinya pujilah Tuhan. Dan bersama saya PS Fani Tambun dengan tema Ada Saya Pelayanan Maju atau Ada Saya Pelayanan Hancur. Ada saya pelayanan maju atau ada saya pelayanan hancur. Saudara, kita akan melihat di dalam Injil Yohanes di mana Yesus Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop Yohanes pasal yang ke-12. Yesus memberitahukan kematiannya. Banyak kita dengar orang-orang kalau kaya raya, kalau dia mau mati, pasti dia akan kumpul semua anak-anaknya. Meskipun anaknya ada di luar negeri, dia suruh harus datang. Nah, saya nggak lama lagi akan mati. Karena dia sudah rasa sakit-sakit berat, entah itu dia mau mati atau umur panjang. Tetapi bagi orang tua yang kaya raya, dia pasti panggilan kumpul semua anak-anaknya. Nah saudara, Yesus sebelum dia mati, ada pesan-pesan penting yang ia sampaikan kepada kita semua. Di dalam Yohanes pasal yang ke-12, saya baca ayat yang ke-20. Di antara Yesus memberitahukan kematiannya. Lai atau perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia. Dan di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Ayat 12. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Saudara, Anak Manusia akan dimuliakan. Perlu kita ketahui bahwa Yesus sangat senang kalau dia dimuliakan. Dia sangat bergembira. Saudara, jangankan Yesus, manusia saja kalau dimuliakan, dipuji-puji, diangkat-angkat, disanjung-sanjung, wow, kegeeran lagi. Ya, dia pasti GR karena dia dipuji-puji, dia disanjung-sanjung. Dan di sini tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Ini rahasia firman ini bukan hanya berbicara 2000 tahun yang lalu. Waktu Yesus ada di dunia, tetapi di zaman sekarang ini, di bulan Desember, di akhir tahun, Yesus mau kita meninggalkan kehidupan yang lama. Yang biasanya berpandangan kalau Desember identik dengan serba baru, baju baru, motor baru,
atau minuman yang lengkap, Sprite, Fanta, Coca-Cola, bukan itu yang Tuhan mau. Tetapi yang Tuhan mau ialah hati yang baru. Kalau hati yang lama kita mendendam, kita tinggalkan dendam. Kalau hati yang lama kita ada iri hati, tinggalkan iri hati. Kalau ada hati yang lama kita suka mencuri, kita tidak mencuri. Kalau hati yang lama tidak mau beribadah, kita rajin beribadah. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus mau kita belajar apa saja yang Yesus lakukan. Firman Tuhan berkata kita harus mengikuti jejaknya. Jejaknya itu apa? Yaitu melayani Tuhan. Ku mau melayani Tuhan, ku mau melayani Yesus. Dunia tak dapat menghalangi, karena ku tahu Dia sertaku. Meskipun gunung-gunung tantangan, Dia tetap akan maju dan tidak berhenti melayani Tuhan. Saya kalau secara jujur, saya sudah 19 tahun ada di Jayapura. Kalau pelayan-pelayan dari GKI, secara jujur saya angkat jempol. Pelayan-pelayan gereja GKI, Gereja Kristen Indonesia. Gereja GKI di tanah Papua, mereka kalau bilang jadi penatua, mereka kalau bilang jadi syamas, mereka sangat menghormati jabatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka berlomba-lomba, bahkan ada satu ibadah yang sangat luar biasa, ibadah tutup tahun. Ibadah tutup bulan. Setiap bulan ada ibadah tutup bulan yang belum dimiliki oleh gereja aliran Pantekosta. Dan saya harus jujur itu, di mana Tuhan mau kita benar-benar menghormati pelayanan di gereja aliran Pantekosta. Ini ada perbandingan-perbandingan yang saya berikan. Kalau di aliran Pantekosta mereka duduknya ada yang di depan, di tengah, di belakang. Tetapi aliran gereja GKI yang saya lihat begitu tertib, begitu rapi. Semua harus di depan. Dan jarang sekali saya lihat mereka terlambat. Mereka sangat mengkuduskan jabatan mereka. Mereka sangat menghormati jabatan mereka. Jadi ayat yang ke-23, tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Mari kita berlomba-lomba, lomba yang ditulis dalam Alkitab setiap hari. Kalau Liga Champions, dia ada waktu jeda libur berapa bulan. Apalagi kalau Piala Dunia, setiap 4 tahun baru ketemu lagi, liburnya 4 tahun. Tetapi lomba yang ada di dalam Alkitab, setiap hari kita harus berlomba. Lomba apa? Lomba mengasihi orang lain. Lomba tidak membenci orang lain. Lomba mendoakan musuh kita. Lomba memperhatikan apabila kita berkelimpahan, kita perhatikan orang lain. Lomba menolong orang lain. Lomba menabur apa yang baik. Dan puji Tuhan tadi malam ada jemaat yang datang membawa beras, membawa air minum, kue-kue,
buah-buah, dan bertepatan saya sudah pencinta buah. Di tahun 2024 saya rasa badan saya harus kurangi daging dan saya harus banyak mengkonsumsi buah. Dokter tidak menyuruh saya seperti itu, tetapi saya dapat merasakan bahwa tubuh saya yang umur seperti ini lebih baik banyak sayur ataupun buah. Dan buah yang datang tadi malam buah-buah yang terbaik. Itu Tuhan catat di buku kehidupan surga. Tuhan perhatikan. Lomba kalau engkau anak di kakak beradikmu 3, seperti di ibu gembala ada 3, berlomba-lomba saling berbuat baik kepada orang tua. Dan kami berkesempatan dapat bertemu dengan orang tua kami, mama kami yang kami jemput kemarin. Lomba itulah Tuhan mau memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang tua kita. Sekali lagi, ada satu lomba yang Tuhan mau, yaitu lomba mengasihi orang tua. Lomba menghormati orang tua. Tema saya tadi, dengan saya pelayanan maju, atau dengan saya ada saya pelayanan hancur. Saudara, ini berupa kesaksian dalam pelayanan. 19 tahun kami melayani. Ada 4 kali kami hamba-hamba Tuhan yang melayani. Hamba Tuhan yang pertama dia wakil gembala. Dia ditempatkan kami atau saya gembala, tempatkan dia jadi wakil gembala. Saya percayakan dia jabatan yang sangat tinggi, wakil gembala. Tapi setiap ada orang yang datang mau menikah, dia mau dia yang nikahkan. Wah, ini sudah tidak benar ini. Ternyata dengan hadirnya hamba Tuhan ini, pelayanan mulai goyang dan hancur. Yang saya sangat mengherankan, dia rasa bangga. Dia ceritakan di mana-mana dia khotbah, nggak ada rasa malu, nggak ada rasa berdosa. Dia mempengaruhi, dia memprovokasi beberapa keluarga, salah satunya ketua pembangunan ikut dia. Dan dia beberapa bulan buka gereja, gerejanya tutup. Dia sudah pulang ke Manado. Dari Jayapura dia pulang ke Manado. Dan dia sendiri yang hancur. Saudara, penting sekali kalau kita orang Kristen, apalagi di aliran Pantekosta, itu kalau sudah ada orang yang hebat, dia mau dia yang dihormati. Memang banyak kali di aliran Pantekosta ini, iblis bekerja dengan roh Lucifer. Lucifer kan dia tangan kanannya Allah. Ketika dia sudah mulai hebat, dia mau mengatur Allah. Ini kan nggak benar. Lewat pribadi dia di surga hancur. Dan Allah mau kita belajar menempatkan dirinya menjadi berkat di mana kita berada. Amin. Menjadi berkat. Dan hamba Tuhan ini akhirnya dia hancur juga. Dan muncul pergumulan kami yang kedua dengan adanya orang-orang yang kami latih, dari yang cuma guru sekolah minggu, dia bisa jadi khotbah di ibadah raya. Kami dalam pelayanan tidak mau egois, tidak mau menang sendiri, tetapi kami memberdayakan jemaat, kami latih, dan dia bisa sekolah Alkitab di Biak,
Tetapi setelah dia sekolah Alkitab, roh yang ada di Lucifer turun kepada dia. Dia juga mau ikut mengeluarkan kami dari gereja sentral Entrop. Wow, ini adalah hal-hal yang bahkan mereka rasa bangga. Mereka membuat kubu yang besar bersatu dengan pengurus pimpinan daerah gereja yang lama, bukan gereja GBI. Ya, saya tidak perlu sebut gereja apa itu, tetapi mereka merasa bangga yang saya tidak habis pikir. Mereka berontak, mereka khotbah di mana-mana, tidak ada rasa bersalah. Inilah ternyata keadaan akhir zaman. Mereka lapor sampai di Polsek, Polres, Polda, pemimpin agama, PGPI. Mereka merasa nggak bersalah. Padahal kami yang mengunjungi mereka, kami yang datang memanggil mereka, yang tadinya Bapak ini terkenal pemabuk, kami didik, kami bimbing jadi tidak pemabuk. Dari yang tadinya bukan pengkhotbah, kami percayakan naik mimbar. Dan itulah air susu dibalas dengan air tuba. Kacang lupa pada kulit terjadi di akhir-akhir zaman ini. Saudara, kami mengalami yang namanya pergumulan yang sangat-sangat berat. Kalau kami mau ceritakan 4 tahun kami bergumul dengan pergumulan ini. Kami mau dikeluarkan. Saya heran kok ada ya orang Kristen. Tantangan di Jayapura tidak seperti di Jawa. Justru yang menjadi iblis orang Kristen itu sendiri. Ya, ini lucu. Kalau di Jawa lain, di luar Kristen, iya. Tetapi kami di Jayapura, ketika gereja sudah besar, mereka mau mengeluarkan kami. Mereka tidak tahu doa kami besar, puasa kami besar, doa semalam-malaman kami besar, dan mereka mau mengeluarkan kami. Ya, kita baca lagi ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Ini juga berbicara hamba-hamba Tuhan yang suka-suka pulang, hamba Tuhan yang takut melayani di luar daerah, maunya di kampung, ia akan kehilangan nyawanya. Artinya apa? Tuhan mau kita setia. Puji Tuhan, kami sudah 19 tahun, kami tidak pernah Natalan di kampung kami di Sonder. Kami tetap setia melayani jemaat 19 tahun Tuhan taruh di pundak kami. Kami tidak pernah menikmati kesenangan Natal di Jayapura dengan di kampung kami di Manado. Beda jauh dia punya suasana Natalnya. Natal yang sangat kekeluargaan di Manado. Oh, orang Pasiar, bahkan dulu ada bendi, apa DP bahasa Indonesia? Delman. Ada Delman dulu, woi, terasa sekali suasana Natal di kampung. Tetapi kami melakukan dengan setia. Kami tidak pikir-pikir mau pulang kampung. Tidak ada rencana kami mau jalan-jalan ke Bali. Jangankan ke Bali, ke Pantai Hamadi yang jaraknya cuma 3-4 kilo dari sini, kami tidak pernah
membuat perencanaan yang santai-santai saja. Tuhan mau kita sungguh-sungguh melayani, kita serius, kita bertanggung jawab, itu yang Tuhan mau dan Tuhan cari. Saudara, jangan sampai kehadiranmu membawa bencana di gereja. Ingat, tidak ada yang lolos di hari penghakiman. Kita semua akan menghadap di tahta pengadilan Kristus. Firman Tuhan berkata seperti itu. Kembali lagi, kelompok yang kedua ini mereka lebih parah. Sampai-sampai gereja kami harus dibagi dua ibadahnya. Kami ibadah pagi jam 9, mereka ibadah jam 2 siang. Selama kurang lebih 4 tahun. Mereka mau kami keluar dari gereja. Saya habis pikir, yang namanya gereja menginjil bukan untuk saling mengeluarkan, tetapi pertolongan Tuhan. Kami tidak kalah dengan badai. Orang Kristen jangan pernah gampang menyerah. Sekali lagi, orang Kristen jangan pernah gampang menyerah. Maju. Kami terus maju sampai nafas kami yang terakhir. Kalau kedua hidung kami ini sudah berhenti bernafas, baru kami berhenti melayani Tuhan. Tetapi selama masih bernafas, kami tetap akan terus melayani Tuhan. Dan kita membaca ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Ini Tuhan mau kita jangan pernah pikir-pikir untuk menyerah. Kami tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami baru melayani tahun 2006, sudah ada senior-senior yang berkata, Pak, Brur, salah. Kamu lihat di atas gunung. Kami pertama melayani di Argapura atas, di bawah laut. Nggak ada pemukiman warga. Salah pilih. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah salah pilih dan menempatkan kami di pelayanan. Mari kita katakan bersama, Tuhan tidak salah memilih kita. Tuhan tidak salah menempatkan kita. Di gereja mana engkau menjadi pelayan, engkau menjadi majelis, atau engkau sebagai gembala, Tuhan tidak pernah salah menempatkan engkau. Dan kami terus maju dan maju. Orang yang berkata itu kepada kami, dia akhirnya jadi gembala di Jayapura, justru pelayanannya yang tidak maju. Karena saya mau katakan orang Kristen, jangan pernah belajar berkata-kata yang negatif di dalam pelayanan. Kalau ada teman gembala yang baru melayani, kuatkan dia, support dia, dukung dia, jangan lemahkan dia. Tuhan sangat marah. Kenapa Tuhan marah? Owner dari Pondok Daud, saya selalu katakan, Yesus Kristus. Kami cuma pengelola. Kami selalu berserah Tuhan. Di pelayanan kami membutuhkan keuangan. Dan Tuhan adakan secara perlahan-lahan. Amin. Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-kali dia tidak pernah membiarkan kita. Amin. Jadi dimanapun Yesus berada, di situ kita berada. Kami memulai dari nol besar, tidak ada jiwa. Ada sekitar 5 gembala yang ditempatkan, mereka semua mundur. Ketua daerah saya yang lama menawarkan, Brur,
Bro Joni, Bro Devi, mau enggak? Oh enggak mau. Setelah mereka tanya seberapa jiwa? 0, belum ada jiwa. Sehingga mungkin kami setengah ditipu oleh ketua kami. Tapi kami bersyukur, lewat kami ditipu seperti itu, iman kami tangguh, iman kami kuat. Kami bertanya, Pak, sudah berapa keluarga? Oh sudah cukup banyak. Setelah kami datang dari Nabire, dilantik di Nabire, dibawa di Jayapura, ternyata tidak ada jiwa. Tapi sampai hari ini, Januari ini genap 19 tahun, kami melayani dalam ladangnya Tuhan. Dan masih ayat yang ke-26, ini menjadi ayat pokok kita. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara, di dunia ini siapa yang tidak suka hormat? Bahkan ada hukum sekarang, undang-undang IT, pencemaran nama baik. Kalau ada orang yang mencemarkan nama baik, bisa dilaporkan dan bisa ada hukuman. Jadi mari kita belajar bahwa sesungguhnya kita bekerja, bukan hanya bekerja mencari nafkah kita diberkati, tetapi kita terjun dan terlibat di dalam pelayanan. Sangat disayangkan ada pelayan yang pulang sampai hari ini belum balik-balik dan dia merasa nyaman-nyaman saja. Dia tidak merasa bersalah di hadapan Tuhan. Kita belajar dari Sakius, ada perasaan bersalah yang tinggi. Tuhan, seandainya ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Tetapi orang Kristen zaman sekarang, dia sudah menipu di gereja, dianggap biasa. Waduh, bagaimana Allah mau berkati? Tuhan akan berkata, sorry so bersalah, so menipu, so melakukan dosa, merasa diri benar. Tetapi saya percaya barang siapa yang melayani aku, ia dihormati Bapa. Saya sangat senang sekali dengan firman Tuhan ini. Barang siapa melayani Tuhan, ia akan dihormati oleh Bapa di sorga. Kalau Tuhan yang memberikan penghormatan, dia akan kirimkan berkat-berkatnya. Kalau manusia kadang-kadang kalau sudah pensiun, sudah nggak dihormati. Tapi kalau Allah sampai kita mati, Tuhan akan memberikan penghormatan. Stefanus ketika dia dirajam dengan batu, Yesus berdiri dan memberikan penghormatan kepada Stefanus yang mati martir, yang mati dianiaya karena pelayan firman. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-27. Sekarang jiwaku terharu. Wow, sampai-sampai Tuhan terharu. Orang yang melayani Tuhan, sampai-sampai Tuhan berkata, jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Ayat 28. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Mari kita muliakan Tuhan lewat kehadiran kita dalam ibadah sebentar malam. Ibadah besok, ibadah tanggal 26, ayat yang ke-29. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata
seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Ayat 30, jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Sekarang ini terjadi penghakiman. Ini belum ada di Wahyu. Tetapi yang namanya penghakiman itu selalu ada. Sejak engkau berumur 13 tahun, penghakiman sudah dimulai. Kenapa? Umur 1 sampai 12 tahun, engkau masih dianggap kurang berdosa, belum bisa memahami. Tetapi umur 13 tahun, engkau sudah mulai mengerti. Umur 18 tahun, 17, engkau sudah 100% sudah dewasa. Dan ketika engkau sudah dewasa, engkau akan dihakimi Tuhan. Kalau engkau kehadiranmu di satu gereja membawa perpecahan, engkau suka kalau ada jemaat dengan jemaat berkelahi, hati-hati, ada penghakiman dari Tuhan. Bahkan yang ketiga lagi, ada 2 keluarga hamba Tuhan, mereka sudah membuat satu persekutuan, mereka tidak memberitahukan kepada kami. Dan saat itu juga kami berkata, silakan buka persekutuanmu. Mereka mau menjadi pemimpin, tapi Tuhan tidak mempercayakan. Dan yang terakhir, pemberontakan yang ada, di mana mereka memberontak, mereka mengatakan mereka adalah orang-orang kasih. Ini yang saya balik heran lagi. Mereka memberontak kepada gembala dan mereka mendirikan gereja yang namanya kasih. Wah, ini namanya iblis menyamar seperti malaikat terang. Otak-otaknya iblis, tapi nama mereka seperti malaikat terang. Itulah firman Tuhan berkata, iblis menyamar seperti malaikat terang. Dan ayat yang terakhir, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini satu ayat yang luar biasa. Kalau kita belajar memuji Tuhan, Tuhan akan mendatangkan berkat-berkat, materi-materi, keuangan-keuangan. Semua keuangan datang di perbendaharaan kita. Asalkan bukan itu motivasi kita. Kita mengasihi Tuhan, kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kita jadi well dengan sungguh-sungguh, jadi singers dengan sungguh-sungguh, pemain musik dengan sungguh-sungguh, jadi kostor dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan mengirimkan berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara yang like, komen, yang share, kami atau saya memberikan nilai 7. Tetapi kalau engkau nonton sampai habis dan praktikkan firman Tuhan, dan Tuhan bukan hanya memberikan nilai 7, tetapi Tuhan memberikan nilai 10. Di dalam sekolah, kalau engkau sudah dapat nilai 9 saja, engkau calon juara 1. Apatah lagi engkau sudah dapat nilai 10, pasti engkau adalah calon juara 1 di sorga, menjadi kesayangan-kesayangannya Allah. Mari kita berlomba-lomba, biarlah lewat kehadiran kita di gereja, kita membawa dampak positif. Tadinya gereja itu hanya kontrak sewa, sekarang sudah tanah, sudah bangunan. Lewat kehadiran dari Bapak Tain, gereja itu jadi bagus. Lewat kehadiran dari Bapak Johnny, gereja itu jadi bagus. Lewat kehadiran dari Bapak Jerry, lewat kehadiran dari Bapak Alex, jangan sampai lewat kehadiran kita gereja menjadi hancur. Itu akan bertanggung jawab di ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini.
Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Jadi Tuhan tidak tunggu-tunggu lama. Sesungguhnya kalau ada orang yang tidak adil di dalam hidupmu, yang suka mencelakakan engkau, Tuhan tidak tunggu-tunggu lama. Tetapi waktunya Tuhan, sehingga kita harus Tuhan, lama sekali ya. Padahal sesuai dengan waktunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan Tuhan memberkati semua pekerjaan kita, pergumulan kita Tuhan jawab, dan Tuhan dengar semua pergumulan kita. Haleluya.